gak sih hari ini kita masih dikasih nikmat dari Tuhan untuk bisa beribadah online bareng. Nah teman-teman, walaupun kita di rumah aja nih, yuk kita sama-sama hargai hadirat Tuhan. Kita bawa Alkitab kita dan juga ajak teman-teman kita untuk join ibadah ini supaya kita bisa praise bareng. Nah sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama singkirkan semua yang menghalangi fokus kita seperti gadget dan juga snack. Yuk kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersatu hati untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menghujani setiap kami, kiranya Tuhan yang menyembuhkan yang sakit dan memulihkan yang terluka. Terima kasih Kau Allah yang baik. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami sukacita yang melimpah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, saya ajak teman-teman untuk bisa bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk, apalagi tidur, karena Tuhan ngeliatin loh dari surga. Yuk berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita dan sorakan haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Engkau baik dan Engkau pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, kami sembah Kau di atas segalanya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Mari kita bermazmur di hadapan Tuhan. Buat segala yang terjadi, Kau pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rencana-Mu atas hidupku ini. Terima kasih Yesus, Kau layak ditinggikan. Biar segala yang bernafas menyembah-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuhi kami saat ini. Oh, oh. I want to know You. I want to hear Your voice. You are my desire. I want to be so close, close to You. Let's come on, sing together. I tune in to listen. I tune in to listen, to hear You speak to me. I reach out, believing that You are all I need. All my attention set on You now. You are the center, Jesus. All I want is You, and my heart and soul longing just for You, Jesus. All I want
and soul is longing just for you. You are everything to me. You are everything to me. Your presence, your power, your glory is all I see. I'm hungry, I'm thirsty, your love is all I need. Oh, my affection set on you now. You are the center. Mari angkat tangan. Jesus, all I want is you, and my heart and soul is longing just for you. Jesus, all I want is you, and my heart and soul longing just for you. You are everything to me. 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 Come on, sing to God, Jesus, all. Jesus, all I want is you, and my heart and soul longing just for you. Jesus, all I want is you, and my heart and soul longing just for you. You are everything to me. You are everything to me. You are the desire of our generation. We want you, we need you, Holy Spirit. So pour out your presence in our generation. All we want is you. See, you are the desire of our generation. We want you, we need you, Holy Spirit. So pour out your presence in our generation. All we want is you. You are the desire of our generation. We want you, we need you. Come on, sing. Holy Spirit, so pour out your presence in our generation. All we want is you. You are the desire of our generation. We want you, we need you, Holy Spirit. So pour out your presence in our generation. All we want is you.
angkat tanganmu bersama. Jesus, all I want is you, and my heart and soul is longing just for you. Jesus, all I know, all I want is you, and my heart and soul longing just for you. Jesus, all I want is you, and my heart and soul is longing just for you. Jesus, no, all I want is you, and my heart and soul is longing just for you. You are everything to me. 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 You are everything. You are all we need. You are all we want. Holy Spirit, come and move right now. Let us worship Him together. We worship you, oh God. We want you more and more and more and more of you. With all my heart, with all my soul. Hiararabo, hinararabashanana. Hiararabashandarararabo, hiararabashana. We worship you, oh, hiararabashanarabo, hiararabashandararaba, hiararabashanarala. Hallelujah, hallelujah. Tuhan siang hari ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari sebelumnya, Tuhan. Biarlah di dimensi yang baru ini hidup kami diubahkan, Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berjalan semakin dalam bersama-Mu. Kami punya iman yang bertumbuh dewasa, Tuhan. Biarlah pengenalan kami tidak sebatas teori, tapi sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Bekerjalah
Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Yesus yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari katakan Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, oh ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami minta urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami perlu lawatan-Mu, penuhi setiap kami saat ini, ya Roh Kudus. Oh, rarabasyanana, rarab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 ar
Hina narararapo. Yesus, kami perlu Kau lebih lagi.
lebih lagi Bapa. Oh, 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 Yesus bekerjalah, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi. Mari buka hatimu, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yesus yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu Kau, Roh Kudus. Bekerjalah, bertatalah dalam hidupku, keluargaku. Nyatakan kehendak-Mu. Ubahkanku jadi seperti-Mu, Yesus. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan. Roh Kudus, ini doa kami Tuhan. Biar kami boleh mengalami pribadi-Mu lebih lagi. Biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup kami dan bertahta lebih lagi Tuhan. Atas bangsa dan atas kota kami. Atas gereja-Mu dan atas kehidupan keluarga kami Tuhan. Dan atas hidup kami secara pribadi. Biarlah kami masuk dalam perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Bahwa setiap kami Tuhan yang mendengar, yang ikut menyembah siang ini Tuhan, sungguh-sungguh semakin dalam bersama dengan Roh Kudus. Holy Spirit, You are our best friend. Thank you God, thank you Jesus. Urapi kami Tuhan, Kaulah yang kami perlukan. Penuhi kami, sebab Kaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan urapan yang baru siang ini, juga dengan kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan biarlah Engkau yang mengubah kami. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pemberita saja, tapi biarlah kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu dan lawatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Hai teman-teman semua, Shalom. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik.
Nah, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang berbeda dari minggu biasanya, karena hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Dan itu juga menjadi sebuah hari di mana lahirnya gereja Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4 mencatat peristiwa ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Pentakosta sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus adalah hari raya di mana orang Israel atau orang Yahudi merayakan hari raya mereka bertepatan dengan Pentakosta tersebut. Jadi pada saat itu di Yerusalem ada begitu banyak orang sedang berkumpul. Dan waktu mereka melihat fenomena yang supranatural ini, mereka datang melihat apa yang terjadi kepada murid-murid. Dan sebagian dari mereka mencibir dan berkata, oh mereka ini pasti mabuk anggur, siang-siang bolong begini, mereka pasti mabuk karena mereka berbahasa yang lain, berbahasa roh. Tapi pada saat Petrus mendengar itu, dia bangkit berdiri, dan dia menyatakan Injil keselamatan. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, menanggung dosa kita, dan telah naik ke surga, dan memberikan rohnya pada hari Pentakosta itu. Dan pada saat Petrus menyampaikan hal tersebut, di hadapan ribuan orang, tanpa bantuan LED screen, tanpa bantuan sound system yang besar untuk melayani ibadah ribuan orang, tapi dengan didukung oleh kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi dia pada saat itu, maka Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul yang kedua ayat 41, 3.000 jiwa dibaptis dan percaya kepada Yesus di hari Pentakosta itu. Dan that's why ini jadi hari lahirnya gereja Tuhan. Dan saya percaya itu tidak berhenti di zaman murid-murid Yesus, itu akan terus berlangsung sampai kepada kehidupan kita, bahkan sampai kepada akhir zaman. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapakah pribadi Roh Kudus itu? Kalau Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, then who is the Holy Spirit? Siapa sih pribadi Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saya ingatkan lagi, Roh Kudus adalah pribadi. Katakan bersama saya, pribadi. Dia bukan energi, dia bukan sesuatu yang bentuknya manifestasi, tapi dia adalah pribadi. Kalau saya bilang pribadi, artinya dia bisa merasakan, dia punya kemauan. That's why firman Tuhan juga bilang begini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Karena seorang pribadi punya perasaan. Dia bukan hanya seperti energi. Dan itulah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pertanyaan berikutnya, apalagi itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi. Saya ulang sekali lagi, Tritunggal punya pengertian, Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi. Esa artinya satu. Artinya Allah yang satu terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat dia menyampaikan amanat agung. Di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyatakan ada pribadi Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus sendiri, dan pribadi Allah Roh Kudus yang akan dicurahkan di hari Pentakosta. Dan oleh sebab itu, kita mengenal istilah Tritunggal. 3 pribadi di dalam satu kesatuan Allah yang Esa. Three in unity, Trinity, atau bahasa Indonesia Trinitas. Nah, hal itu terjadi dengan begitu luar biasa di hari Pentakosta. Salah satu murid Yesus yang juga adalah jemaat gereja mula-mula bernama Stefanus, pada waktu itu pada saat dia sedang menyampaikan kebenaran dan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendebat dia, bahkan siap mengeksekusi dia dengan melempari batu, merajam Stefanus hingga mati. Stefanus berdiri melihat ke langit, firman Tuhan mencatat di Kisah Para Rasul 7 ayat ke-55, dan waktu dia melihat ke langit, maka dia melihat Tuhan, Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya begini, Alkitab ini di firman Kisah Para Rasul 7 ayat 55 mengkonfirmasi bahwa Yesus sudah nggak ada lagi di dunia. Secara pribadi, dia ada di surga duduk di sebelah kanan Allah.
tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita saat ini. Jadi Roh Kudus ada di dunia, bahkan Roh Kudus ada dalam hati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Dan waktu Yesus naik ke surga, maka kita masuk dalam era yang baru atau era Roh Kudus. Itu dimulai sejak zaman Kisah Para Rasul, murid-murid, sampai hari ini, sampai Yesus datang. Amin. Dan apa yang terjadi pada saat Roh Kudus dicurahkan, hidup murid-murid ini diubahkan. Kita tahu murid-murid ini bukan murid-murid yang hebat. Mereka meninggalkan Yesus pada saat Yesus ditangkap. Petrus yang begitu menggebu-gebu juga menyangkal Yesus 3 kali, dan ada begitu banyak hal yang lain lagi. Tapi hidup mereka totally changed by the power of the Holy Spirit saat Roh Kudus dicurahkan. Secara pribadi, Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Tapi kehadirannya tidak omnipresence. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, kehadirannya omnipresence. Omnipresence artinya dia bisa hadir di mana aja, karena pribadinya dalam bentuk roh. Dia bisa ada di sini, di dalam hidup saya, dia juga ada di dalam hidup teman-teman semua. Dia ada di rumah, tapi dia juga ada di tempat yang lain. Dia ada di tempat kantor, di kamar pribadi, di kamar kos-kosan. Dia ada di mana saja. Ada hati yang merindukannya, Roh Kudus hadir. Nah, what is the new normal looks like when the Holy Spirit lead us? Kita udah dengar istilah new normal akhir-akhir ini, dan bahkan Batam jadi salah satu kota percontohan untuk mulai sebuah normal yang baru. New normal adalah di mana kita melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi dengan menjalankan new protocol atau new lifestyle, di mana kita harus jaga kesehatan, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, social distancing, nggak boleh berkerumun lebih dari sekian orang. That's a new thing, dijalankan berbarengan dengan aktivitas normal. That's why namanya new normal. Tapi saya berdoa, kita nggak hanya fokus ngelihat new normal yang seperti itu, tapi kita juga siap-siap, karena waktu pandemi ini mulai mereda, kita harus jadi orang-orang yang berbeda sesudah pandemi dan sebelum pandemi. Boleh katakan amin? Jangan sampai kita tetap jadi orang yang sama, bahkan mundur. Kita harus jadi orang yang jauh lebih dalam dengan Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah our new normal is not just like a common new normal, but our new normal is the new normal with the led by the Holy Spirit, with the leading by the Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. New normal kita yang baru adalah kehidupan yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa sih yang akan dikerjakan Roh Kudus waktu dia hadir dalam hidup kita? At least ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah, waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, our new normal akan terlihat seperti ini. Kita akan menjadi pribadi yang semakin dalam mengenal Yesus. Kita makin mengenal pribadi Yesus. Yohanes 15 ayat 26 katakan begini, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Pertanyaannya adalah begini, gimana kita bisa kenal Yesus yang kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah lihat dia secara fisik, bahkan zamannya udah beda. Dia lahir sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan kita lahir hari-hari ini di generasi milenial. Kita nggak mungkin bisa kenal dia kalau nggak ada pribadi Roh Kudus. But once kita terima Roh Kudus, maka Roh itu yang akan bersaksi tentang Yesus. Kita bisa kenal Yesus lewat Roh Kudus. Dan saya percaya itu yang buat kehidupan kekristenan kita nggak stuck, nggak gitu-gitu doang, nggak garing. Itu akan buat hidup kerohanian kita lebih bergairah dan lebih semangat. Kita akan terus bertumbuh, kita akan terus seperti pohon yang menghasilkan buah dan jadi berkat. Kita akan berlari dengan cepat di tracknya kita masing-masing. Karena ada Roh Kudus yang terus bersaksi tentang pribadi Yesus. Kita semakin kenal dia. Firman Tuhan juga dari Yohanes 14 ayat 26a berkata seperti ini. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu." Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, our new normal akan membuat kita lebih mudah untuk mengerti firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman selama ini mungkin baca Alkitab, pas ketemu part yang, aduh apaan sih nih, nggak seru banget, mungkin biasa kita stop, kita nggak baca. Kita biarin aja, kita tinggalin aja. Tapi our new normal, when we are filled by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, kita akan mulai dibukain. Saya nggak bilang otomatis kita akan ngerti semuanya, tapi kita akan diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita mulai bisa mengerti waktu kita baca Alkitab, oh yang ini maksudnya ini. Bahkan kalau seandainya teman-teman lagi baca,
dan teman-teman ketemu kesulitan dalam mengerti tentang firman Tuhan, berikanlah ruang untuk Roh Kudus bekerja menyingkapkan artinya dalam kehidupan kita. Mungkin nggak pada saat itu juga, tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, Roh Kudus menyatakan dan mengingatkan lagi, mengajarkan kita segala sesuatu tentang pribadi Yesus. Boleh katakan yes. Amin. Dan firman Tuhan juga dari Yohanes 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita akan bahas ini juga nanti, tapi yang pertama di poin ini saya akan bahas mengenai kebenaran. Dan itu ditekankan di ayat yang ke-10. Yohanes 16 ayat yang ke-10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu nggak lihat Yesus lagi, kita nggak lihat Yesus lagi. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita pengenalan akan siapa Tuhan. Akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Wow, ini anugerah yang luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu. Kita nggak jadi orang yang meraba-raba, mencoba menerka-nerka. Tapi jelas ada Roh Kudus yang akan pimpin kita untuk kenal Yesus. That's why setiap kali saya doa, saya akan berdoa seperti ini sebelum saya baca Alkitab. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong hambamu, terangi hambamu, supaya hamba boleh ngerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa arti firman-Mu, dan semakin dalam mengenal Yesus. Roh Kudus terangi, Roh Kudus bantu, Roh Kudus tolong aku, supaya aku bisa paham, supaya aku bisa ngerti, supaya aku bisa lebih dalam. Doa setiap kali kita mau baca Alkitab, minta Roh Kudus ajarin kita. Dan saya percaya kehidupan kekristenan kita akan makin level up. Dan saya punya ilustrasi seperti ini. Kalau kita lagi mau PDKT sama seseorang, ya, kita mau pendekatan, kita punya sasaran tembak nih, kita mau deketin cewek ini, maka akan menjadi sangat menguntungkan kalau kita kenal sahabatnya dia. Misalkan saya PDKT ke Ci Angel dan saya punya hubungan baik dengan sahabatnya Ci Angel, itu akan jadi keuntungan buat saya. Karena kalau saya nggak ngerti tentang kesukaannya Ci Angel, apa yang Ci Angel nggak suka, surprise apa yang cocok, ukuran sepatunya berapa, saya bisa tanya sama orang dalam yang jadi informan, yaitu sahabatnya Ci Angel. Dan that's why saya akan banyak dapat informasi dan itu bisa membantu saya untuk bisa deketin. Ya ini tips untuk PDKT. Kita harus kenal orang-orang dekat, kita harus punya orang dalam. Dan sama halnya seperti itu juga kalau kita mau kenal Yesus, kita harus punya hubungan dengan Roh Kudus. Kita harus punya relationship yang sungguh-sungguh dengan Roh Kudus. Kita harus libatkan dia. Waktu kita punya, kita akan semakin kenal Yesus. Bahkan, saya percaya kita akan semakin diubahkan seperti Kristus. Buah-buah Roh Kudus akan muncul. Maksud saya buah Roh Kudus, karena bukan buah-buah. Nggak banyak, satu buah aja. Terdiri dari 9 kualitas. Buah Roh Kudus akan muncul. Karakter Kristus mulai keluar dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, what the new normal looks like when we are led by the Holy Spirit. Yang kedua adalah, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup kudus. Katakan amin. Mungkin ada beberapa di antara kita seringkali bilang begini, aduh aku nggak mungkin bisa menang dari dosa ini. Aku jatuh lagi kok, aku jatuh lagi kak. Aku pornografi, aku berjudi lagi, aku lakukan hal yang sama. Kita benar-benar ngerasa stuck, terikat dengan sebuah dosa. Kita perlu ditolong oleh Roh Kudus untuk hidup kudus. Ada firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita. Saya berikan kesaksian pribadi saya bahwa saya juga orang yang lahir di keluarga Kristen. Saya udah ke gereja dari kecil. Tapi jujur saya jatuh dalam dosa pornografi, onani dan seterusnya. Akhirnya itu membuat hidup saya munafik. Saya pelayanan loh. Papa mama saya bahkan pengerja di sebuah gereja. Tapi saya tetap lakukan dosa, jatuh dalam dosa. Saya ngerasa capek sekali. Bahkan saya ngerasa kalau doa tuh saya udah malu gitu. Selalu janji dan selalu kalah dengan godaan. Tapi Roh Kudus tidak pernah menyerah. Waktu saya mengalami sebuah encounter di acara ibadah KKR, sejak hari itu Roh Kudus memberikan conviction. Dia menyadarkan saya, menginsyafkan saya atas dosa, dan membuat saya rindu untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Dan itu bisa ternyata. Itu terjadi. Saya dilepaskan, saya dibebaskan. Oleh karena ada penolong yang tolongin saya. Namanya Roh Kudus.
Dan gimana caranya Roh Kudus nolongin kita? Waktu kita punya hubungan dengan Roh Kudus akan membuat roh kita kuat, daging kita jadi lemah. Jadi kita nggak akan mudah dipimpin oleh daging. Kita mulai nggak selera lagi deh sama hal-hal yang memberi makan daging kita, sama hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Tapi kita akan mulai punya appetite rohani untuk mulai pengen dengar lagu rohani, pengen baca Alkitab. Itu bikin roh kita makin kuat, dan waktu roh kita makin kuat, kita bisa kalahkan dosa, kita bisa hidup kudus. Katakan amin. Firman Tuhan katakan begini, Yohanes 14 ayat 26b, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan ngingatin kita. Saya yakin ini seperti alarm. Roh Kudus akan berikan hati yang gak damai sejahtera waktu ada sesuatu yang salah yang sedang kita lakukan. Bahkan mungkin bukan dosa nih, tapi kalau itu hal yang gak berkenan di hadapan Roh Kudus itu akan berikan alarm. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau kita pernah dalam berkendara, kita naik motor atau mobil, terus kita pernah lihat lampu indikator di dashboard kita nyala. Misalkan indikator bensin kita mulai kedip. Atau misalkan indikator engine kita nyala. Itu tanda atau alarm, warning, yang menunjukkan ada sesuatu masalah terjadi di kendaraan kita. Mungkin bensinnya udah mau habis, kalau indikator bensin. Atau kalau engine-nya nyala, berarti mungkin ada masalah di mesin kita. Nah, alarm itu, lampu indikator warning itu adalah penolong buat kita. Kalau kita meresponi alarm itu, maka kita nggak perlu dorong mobilnya. Mobil kita nggak perlu mogok, kerusakannya nggak perlu bertambah parah. Tapi kalau kita cuekin, biarin aja. Maka kita akan lihat konsekuensi-konsekuensinya. Nah, seperti itu juga Roh Kudus akan ingetin kita, ajarin kita. Bahkan buat kita tuh sadar untuk bertobat. Dan waktu kita ikutin, hidup kita akan semakin baik. Kita akan bisa semakin jaga hidup kudus. Bukan berarti sempurna 100% nggak pernah jatuh dalam dosa. Tapi kita akan mulai menang. Kita nggak mulai jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Kita akan hidup dalam kemenangan. Dan itu kalau kita ikutin alarmnya, kita ikutin warning sign-nya, indikatornya. Waktu Roh Kudus mulai kasih hati yang nggak damai sejahtera, ikutin tuntunannya. Ayo, maka damai sejahtera itu akan muncul dan mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau kita abaikan, kita cuekin, maka kerusakan akan terjadi. Satu hal yang saya mau tekankan adalah begini. Holiness is power. Katakan bersama saya, holiness is power. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Namanya juga udah Roh Kudus. Maka kalau mau Roh Kudus ada dalam hidup kita, bekerja dengan leluasa dalam hidup kita, kita harus jaga kekudusan. Dan waktu kita jaga kekudusan, Roh Kudus penuhi kita, bertahta lebih lagi, bekerja, berkarya lebih lagi, maka kita akan berjalan dalam kuasa. Dan kita bisa jadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 32-34. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Bayangin mujizat terjadi lewat seorang Petrus. Petrus ini kita tahu dialah orang yang nyangkalin Tuhan Yesus. Dia orang yang menggebu-gebu, penuh emosi, penuh temperamen, seorang nelayan. Dan tiba-tiba jadi pribadi yang begitu diubahkan. Waktu Roh Kudus memenuhi Petrus di hari Pentakosta. Dia jadi orang yang berani, dia jadi orang yang penuh hikmat, kata-katanya penuh dengan kuasa. Bahkan waktu dia berdoa, orang sakit sembuh. Nah, itulah kuasa dari kekudusan. Kita nggak usah kejar cari berbagai macam cara untuk hidup kudus. Yang kita perlu kejar adalah punya hubungan dengan Roh Kudus. Waktu kita punya hubungan dengan Roh Kudus penuhi kita, daging kita ini dilemahkan, roh kita jadi kuat, dan selera kita untuk ngelakuin dosa akan mulai hilang, akan mulai terkikis dan terus terkikis dan terus terkikis. Saya berdoa itu terjadi buat teman-teman yang udah ngerasa stuck, capek, terus jatuh dalam dosa yang sama. Let us ask for the Holy Spirit to fill us. Dan yang terakhir, what is the new normal looks like when we live led by the Holy Spirit?
kita akan mengerti tujuan hidup kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan kasih tahu kita what kind of futures that God already prepare for us. Dia tahu tujuan hidup kita, dia tahu kita diciptakan untuk lakukan apa. Dan Roh Kudus yang akan menyatakannya, membuat kita ngerti, oh ini tuh tujuan hidup saya. Kalau kamu selama ini masih cari-cari tujuan hidup, you need to come to the creator of your life. Karena dia yang paling tahu. Dan Roh Kudus yang akan jadi messengernya untuk nyatakan itu dalam hidup kita. Bahkan Yohanes 16 ayat 8 katakan begini. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran. Dosa dan kebenaran tadi sudah dibahas, saya bahas yang terakhir. Dan penghakiman. Ayat 10 katakan begini, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis dan segala antek-anteknya itu sudah ada di bawah hukuman. Tinggal tunggu hari penghakiman. Tapi waktu mereka tunggu hari penghakiman, mereka mau bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk mati dan disiksa bersama-sama dengan iblis. Ingat, Tuhan gak ciptakan neraka untuk manusia. Tuhan ciptakan neraka untuk iblis. Dan iblis gak mungkin menang lawan Tuhan. Tapi iblis bisa tetap nyakitin hati Tuhan dengan cara membawa orang-orang yang dikasih oleh Tuhan masuk dalam neraka. Waktu orang-orang yang dikasih dan ditebus oleh Tuhan masuk dalam neraka, disitulah hati Tuhan begitu terluka, sakit. Karena untuk kitalah dia mati dan menebus. Tapi banyak orang menolak keselamatan yang dia tawarkan. Banyak orang tidak mau percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah yang menyakiti dan melukakan hati Tuhan. Dan hari ini, kalau kita masih ada di dunia dan penuh dengan Roh Kudus, kita akan melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan. Kita akan menyelesaikan amanat agung. Karena itulah yang ada di hati Tuhan. Tuhan datang untuk memuridkan, untuk membawa sebanyak mungkin orang percaya dan diselamatkan, bertumbuh jadi murid dan memuridkan. Hari ini Yesus sudah gak ada di dunia, tapi ada Roh Kudus yang diberikan untuk tugas yang sama. Dan setiap kita lah yang akan menjadi Yesus-Yesus kecil yang melakukannya. Kita akan bawa jiwa sama-sama, kita akan ngerti ini loh tujuan hidup saya. Mungkin caranya beda-beda. Ada yang akan dipakai sebagai seorang pengkhotbah, pendeta. Ada yang dipakai sebagai seorang pengusaha. Ada yang dipakai sebagai seorang entertainer. Ada yang dipakai sebagai orang yang bergerak di bidang sport. Ada yang dipakai sebagai orang yang bergerak di bidang government. Tapi tujuannya sama. Untuk membawa terang Kristus. Untuk bersinar. Supaya orang-orang melihat, mengalami Yesus. Percaya kepada dia. Dan memberi diri dimuridkan, dibaptis. Dan menjadi murid Kristus. Bahkan suatu hari nanti orang-orang yang kita bawa ini akan jadi orang-orang yang memuridkan orang lain lagi. Sampai Yesus datang. Amin. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat apa yang menjadi kelanjutan dari Kisah Para Rasul 9:33 tadi. Pada saat Eneas disembuhkan, dia bangun dari tempat tidurnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 34 katakan seperti ini. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Wow, saya percaya itu juga yang akan Roh Kudus kerjakan in our new normal. Waktu teman-teman mulai berdoa, kita mulai bawa teman kita kenal Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Wah, hidupnya dulu hancur, keluarganya berantakan. Tapi dia diubahkan. Nanti nih, setiap orang yang kenal orang ini akan terheran-heran, kaget. Seperti penduduk di Lida dan di Sharon tadi. Mereka akan lihat dan mereka akan bertanya-tanya, kok bisa ya kamu berubah? Kok mana mungkin sih? Kok bisa kamu kan dulu drug addict. Kamu kan dulu orang yang gak benar. Kamu kan dulu troublemaker. Kok bisa sih? Gimana ceritanya? At that moment mereka semua akan mendengar tentang Yesus. Mereka akan berbalik dan diselamatkan. Boleh katakan amin. Tujuan hidup kita adalah menyelesaikan apa yang Tuhan kerjakan dan pesankan selama dia ada dalam dunia ini. Dengan cepat saya akan tutup dengan ini. How can we receive Holy Spirit? Gimana caranya sih untuk kita terima Roh Kudus? Kita udah tahu tadi what the new normal looks like when we led by the Holy Spirit. Yang pertama, kita akan jadi kenal pribadi Yesus. Baca Alkitab jadi gampang ngertinya. Kita akan jadi tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Yang kedua, kita akan punya penolong yang tolong kita untuk hidup kudus. Akan selalu ada alarm. Akan selalu ada pribadi yang ngingetin kita akan firman Tuhan. Dan waktu kita keep firman Tuhan,
itu menjauhkan kita dari dosa. Roh kita akan makin kuat, daging kita akan makin lemah, kita akan makin gak selera sama dosa. Itu yang terjadi when the Holy Spirit fill our life. Yang ketiga, what the new normal looks like when the Holy Spirit lead us. Kita akan jadi orang yang ngerti tujuan hidup. Aku gak hidup untuk diriku lagi. Not me, myself, and I live for Christ. To bring all man and woman become a disciple of Christ. Aku akan hidup, lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupku, supaya orang-orang bisa aku bawa kenal Yesus, muridkan mereka, dan mereka akan memuridkan orang lain lagi dengan kuasa Roh Kudus. Dan buat kamu yang mau terima Roh Kudus hari ini, siapkan hatimu, karena ini cara untuk kita bisa terima Roh Kudus. Yang pertama adalah kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, saat itu juga Roh Kudus diberikan atas hidup kita. That's a simple things. Kalau kamu belum percaya Yesus, ambil keputusan hari ini. Buka hatimu. Tapi waktu kita udah terima Yesus dan kita sudah terima Roh Kudus, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita harus minta. Katakan minta. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Simple kan? Terima Roh Kudus, percaya Yesus. Penuh Roh Kudus. Yang pertama ngapain? Minta. Dan yang kedua adalah doa. Kisah para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan amin. Jadi yang pertama, kalau kamu belum terima Yesus, kamu perlu percaya kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus akan diberikan. Tapi kita perlu penuh. Kita nggak cukup hanya punya Roh Kudus, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Dan caranya adalah minta di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Minta di dalam saat teduh, minta, dan minta. Fill me with the Holy Spirit, fill me with the Holy Spirit. Dan waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan memberitakan firman Allah dengan berani. Kita akan tahu tujuan hidup, kita bisa jaga kekudusan, dan kita makin kenal pribadi Yesus. Yuk kita siapkan hati kita, buka tanganmu, buka hatimu. Buat teman-teman yang belum percaya Yesus, yang menyaksikan ibadah online ini, kalau kamu hari ini mengambil keputusan untuk mengenal Yesus, mengambil keputusan untuk beroleh keselamatan dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari taruh kedua tanganmu di dada. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau telah mati bagi dosaku. Engkau yang disalib untuk menebus dosaku. Engkau yang mati, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Engkau yang naik ke surga dan menyediakan tempat bagiku. Engkau yang memberikan Roh Kudus untuk hidupku hari ini. Saat ini juga aku nyatakan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Roh Kudus, penuhi aku dan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan yang kedua, buat teman-teman yang udah percaya Yesus tapi rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, yuk buka tanganmu, buka hatimu, arahkan pikiranmu kepada Yesus, dan sama-sama ikutin doa ini. Tuhan Yesus, kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus saat ini, seperti murid-murid di hari Pentakosta. Penuhi kami Roh Kudus, karena itulah yang Kau janjikan. Kami gak puas hanya punya Roh Kudus, kami mau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Petrus, seperti Stefanus, seperti Paulus. Kami mau Tuhan
saat ini penuhi kami. Yuk angkat tanganmu, mulai sembah Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, aku berdoa saat ini penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan api Roh Kudus-Mu. Saat ini terima kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang memenuhi kami dan membawa kami bisa mengenal Yesus lebih lagi. Bawa kami untuk bisa hidup dalam kekudusan, menang dari segala dosa. Bawa kami untuk ngerti tujuan hidup dan berjalan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau mengurapi kami, Engkau memenuhi kami. Saat ini Pentakosta terjadi di rumah-rumah. Saat ini Pentakosta terjadi di rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ketemu lagi. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita memberikan persembahan. Persembahan ini bisa diberikan melalui transfer rekening BCA yang tertera di layar, atau juga QR Code melalui aplikasi Link Aja, GoPay, Dana, dan juga OVO. Sebelum memberi, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik daripada kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut ibadah online tapi belum tergabung dalam KUL itu apa sih? KUL itu adalah Community of Love ataupun Komsel. Teman-teman bisa mendaftarkan diri via Instagram di @shine_hog. Nah, bagi teman-teman yang terdampak COVID-19 dan juga memerlukan paket sembako, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui gembala KUL masing-masing. Nah, sekarang nggak kerasa ya, udah mau berakhir ibadahnya. Teman-teman tetap stay at home, jaga kesehatan, cuci tangan, dan jangan lupa berolahraga. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Oke teman-teman, yuk kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita pakai kesempatan ini juga, kita akan berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, mungkin keluarga kita atau orang yang kita kenal, yang kita rindu Roh Kudus lawat mereka. Yuk angkat tanganmu, kita berdoa buat mereka. Tuhan, kami berdoa buat setiap anggota keluarga kami yang belum percaya Yesus, buat setiap teman-teman kami yang kami tahu hidupnya hancur dan berantakan dan mereka perlu pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa saat ini juga Roh Kudus kiranya Engkau tercurah atas mereka di hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan di rumah-rumah di dalam nama Yesus sehingga hati yang keras jadi lembut. Setiap pribadi yang belum kenal Tuhan mengalami pengenalan dan encounter dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan diselamatkan, dilawat di dalam masa Pentakosta ketiga ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat new normal dalam hidup kita. Sungguh hidup dalam kuasa, hidup dalam kekudusan, hidup dalam tujuan Tuhan, dan hidup dalam keintiman. Setiap kita terima berkat, sama-sama katakan amin. God bless you, happy Sunday, and see you next week.